诶，据说是他说命换。Di episode sebelumnya Lin Fei yang diserang secara diam-diam, dan ternyata yang menyerangnya merupakan seniornya yang tengah mabuk berat serta ditemani oleh juniornya, senior itu bernama Li Chu. Lin Fei, yang melihat seniornya mabuk berat lalu mengambilkan pedangnya dan melemparkannya ke depan juniornya yang bernama Song Yang. Song Yang melihat Lin Fei lalu mendekatinya dan meminta Lin Fei untuk membantunya mengurus senior Li. Di awal Lin Fei menolaknya, namun ketika Song Yang mengatakan kalau senior Li merupakan murid langsung dari guru Wu Yue yang memiliki status yang cukup tinggi, dan senior Li merupakan murid pertama master pedang nomor 1 di sekte. Namun Lin Fei menganggap senior Li adalah orang bodoh. Lin Fei pun minta agar ini diserahkan kepadanya untuk mengurusnya. Kemudian senior Li pun sampai di salah satu rumah dan mengintip di pintu. Tiba-tiba ia diserang dari dalam yang membuatnya terpental jauh. Ternyata yang menyerangnya adalah juniornya yang sangat cantik yang bernama Chiu Yuehua, dan ia pun mendekatinya dan menggodanya. Diperlihatkan juga pedang yang dimilikinya yang merupakan pedang sihir yang sangat langka. Song Yang meminta Lin Fei untuk menghentikan mereka, namun Lin Fei hanya terlihat santai. Saat Li Chu ingin menyentuh Cui Yuehua, ia pun menyerang Li Chu, namun Lin Fei menendang seniornya sehingga tidak terkena serangan pedang Cui Yuehua. 据说是他说命换。Setelah hal itu mereka berdua pun melanjutkan bertarung. Di saat Li Chu mengeluarkan kekuatannya, namun mampu dipatahkan oleh Lin Fei dengan gerakan sepak bola, yaitu menendang batu kecil dan mengenai tubuh Li Chu. Saat itu juga Li Chu dibantai terus oleh Lin Fei. Wadidaw, overpower juga ini si Lin Fei. Lanjut cerita, Li Chu diinjak-injak sampai tidak berkutik. Seketika itu juga Li Chu meminta ampun dan mengakui dirinya tidak mabuk. Song Yang meminta Lin Fei untuk melepaskannya karena ia sudah mengaku bersalah dan mengingatkan Lin Fei kalau menyakiti sesama murid dapat dihukum. Li Chu pun berkata kalau Lin Fei sangat berbakat, jangan sampai merusak masa depanmu karena orang seperti dirinya. Melihat ada kesempatan, Li Chu pun langsung kabur dan ingin melaporkan kepada gurunya. Lin Fei pun berkata pantas saja ia menjadi murid teratas dari puncak pedang tajam, karena pintar berdalih. Song Yang pun berkata sudah seperti ini kau masih saja bercanda? Lin Fei pun menenangkan Song Yang jika guru terlibat dia yang akan tanggung sendiri dan pergi di tempat itu. Song Yang pun menyuruh Cui Yuehua untuk kembali ke kamarnya, dan ia pun menyusul Lin Fei untuk menemui gurunya. Kemudian kita diperlihatkan guru Lin Fei yang bernama Luo Shengxiao. Tak lama setelah itu datanglah Li Chu yang mengagetkan guru Luo. Li Chu pun berkata kalau salah satu muridnya mencoba membunuh orang lain. Jika hari ini tidak memberinya penjelasan, aku pastikan puncak keseimbangan giok tidak lagi menerima pedang. Mendengar hal itu guru Luo bertanya, kau siapa? Li Chu pun menjelaskan kalau ia merupakan murid inti dari puncak pedang tajam. Kemudian tibalah Lin Fei dan Song Yang dan langsung memberi hormat kepada gurunya. Guru Luo pun mendekati Lin Fei dan ingin meminjam batu roh. Sedikit info kalau batu roh di sini merupakan alat tukar ataupun uang. Namun Lin Fei memberitahu kalau batu rohnya habis karena sudah dipinjam oleh sang guru 1 bulan yang lalu.
Namun Guru Luo meminta lagi sedikit dan akan mengembalikannya nanti. Ternyata gurunya Lin Fei ini gila juga soal uang hehehe. Li Chu pun meminta Guru Luo membereskan masalah ini. Guru Luo pun bertanya apa kau melakukannya. Sontak Lin Fei pun meminta dihukum. Mendengar hal itu membuat Song yang sangat mengagumi Lin Fei. Li Chu pun menjelaskan aturan sekte. Kalau menyakiti sesama murid akan dikirim berkultivasi di Gua Es Misterius. Namun Guru Luo menyuruh Lin Fei mengemasi barang-barangnya dan akan membawanya turun gunung untuk bersembunyi sementara. Namun Lin Fei berkata dirinya siap menerima hukuman yang membuat gurunya memukul kepalanya. Lin Fei berkata dalam hatinya, "Guru, apa kau masih waras?" Guru Luo pun memberitahu Lin Fei kalau dirinya tidak memiliki kekuatan dan otoritas, jadi hanya bisa membawamu turun gunung. Bagaimanapun juga memukuli seseorang itu salah. Lin Fei pun mengatakan kepada Guru Luo kalau membawanya keluar ketua sekte akan marah besar bahkan memotong gaji guru. Lin Fei tidak ingin gurunya menderita, gaji bulanan adalah penyambung hidup gurunya. Lalu Lin Fei meminta kepada Li Chu agar dirinya dihukum di Gua Es Misterius. Karena Guru Luo tidak ingin Lin Fei terluka dan menjelaskan kalau ketua sekte suka menghukum murid untuk menjaga tungku pedang dan Li Chu pun mengiyakannya, akan tetapi Lin Fei memberikan semua tabungan batu roh kepada Guru Luo agar dihukum berkultivasi di Gua Es Misterius. Agar Li Chu setuju, Guru Luo berkata akan mengirim Lin Fei berkultivasi di Gua Es Misterius. Yang membuat Li Chu berpikir sejenak dan menganggap Lin Fei idiot, karena ingin dihukum berkultivasi di Gua Es Misterius yang bisa membunuhnya kapan saja, dan Li Chu pun menyetujuinya yang membuat Lin Fei tersenyum kecil. Menurut Mimin pasti Lin Fei memiliki tujuan lain karena bersikeras untuk dihukum ke Gua Es Misterius. Biasanya kalau kita ingin dihukum pasti akan meminta hukuman yang mudah sedangkan Lin Fei meminta hukuman yang berat. Mantap, mantap. Guru Luo pun mengirim surat menggunakan kekuatannya untuk ketua sekte. Setelah itu Li Chu pun pamit pergi dan Song Yang pun ikut pulang. Guru Luo kembali memukul kepala Lin Fei kedua kalinya, karena menyadari kalau Lin Fei memiliki tujuan lain untuk pergi ke Gua Es Misterius, dan menyuruhnya pergi karena ia ingin istirahat. Lalu Lin Fei pun mengambil dan meminta lentera milik gurunya untuk penerbangannya nanti dan gurunya pun memberikannya. Keesokan harinya senior Song yang merupakan kakak Song yang mendatangi rumah Lin Fei dan berkata kalau Lin Fei pasti gemetaran ketakutan. Tiba-tiba Lin Fei keluar dan berkata jangan buang-buang waktunya, ayo berangkat, kau begitu lambat ayo cepat. Mendengar hal itu senior Song pun berkata tidak ada gunanya berpura-pura sekarang Gua Es Misterius akan membuatmu ketakutan, jangan mencoba bersikap tenang dan ia pun ikut bersama Lin Fei serta film pun bersambung.